Saya menyadari tentang betapa sulitnya ini. Jelas, kami tidak akan merasa aman sampai wasit meniup peluit panjang. Tepat pada 13 Agustus 2016, atau ketika ia melakoni tugas pertamanya sebagai pelatih Manchester City di kompetisi lokal, Pep Guardiola memberikan komentar semacam itu. Dia menggambarkan betapa kompetisi Liga Primer Inggris persis seperti apa yang dikatakan banyak orang. Sulit dan begitu ketat. Udara di dalam sana sangat panas. Keringat yang terus bercucuran tidak lagi menjadi hal yang mengherankan. Semua baru bisa tenang dan menjalani kehidupan normal ketika benda kecil yang biasa kita sebut peluit ditiup oleh sang pengadil lapangan. Cerita pemanggilan Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City. Pada Februari 2016, kabar tentang bergabungnya Pep Guardiola dengan Manchester City mulai bermunculan. Diceritakan oleh reporter Sky Sport, James Cooper, pengejaran City terhadap Pep Guardiola telah terjadi sejak 4 tahun sebelumnya. Atau ketika Pep memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan FC Barcelona pada tahun 2012. Namun tawaran City sebagai tim yang sudah kaya raya ditolak oleh Pep dengan alasan bahwa sang pelatih ingin mengambil cuti panjang usai melakukan pekerjaan yang amat melelahkan dengan Barcelona. Soal ini, klub telah memberitahu Pellegrini sebagai pelatih yang akhirnya jadi alternatif, bahwa Pep Guardiola akan selalu menjadi target utama mereka. Jadi ketika posisinya digantikan, bahkan sebelum jabatannya habis, Pellegrini merasa tidak terkejut. Terlebih klub selalu memberikan update tentang perkembangan mereka dalam memburu tanda tangan Pep Guardiola. Meski Pep Guardiola lebih dulu mengambil jabatan sebagai pelatih FC Bayern, Manchester City pada akhirnya tetap berhasil mendapatkan jasa pria berkepala plontos tersebut. Ini tak lepas dari peran direktur klub Txiki Begiristain sebagai sosok yang sudah sangat mengenal Pep Guardiola. Keduanya merupakan teman dekat dan terus menjalin hubungan secara teratur. Begiristain bersama dengan sang CEO, Ferran Soriano yang juga pernah bekerja di Barcelona bersama Guardiola, membuka kembali negosiasi pada musim panas 2015. Pembicaraan lalu menemui titik terang pada bulan Januari 2016, di mana semua legalitas akhirnya disepakati. Selain karena sosok Begiristain, Pep Guardiola juga sangat terkesan dengan skuad yang dimiliki City. Matanya terus tertuju pada sosok David Silva yang membuat hatinya mau berlabuh di kota Manchester. Silva salah satu pemain terbaik yang pernah saya latih dalam hidup saya. Jadi saya seorang pria yang beruntung dapat bersama dengannya. Salah satu alasan mengapa saya memutuskan datang ke sini adalah karena saya senang dapat bersama dengannya. Saya di Spanyol ketika dia bersama Valencia. Saya di Barcelona dan saya memikirkannya. Wow, pria ini spesial, ujar Guardiola. Kedatangan Pep Guardiola ke Etihad Stadium jelas membawa harapan yang amat besar. Dia terkenal sebagai pelatih muda FC Barcelona dengan deretan gelar yang amat menggelegar. 4 tahunnya di Camp Nou serasa surga bagi para penggemar klub Katalan. Menangan, tiada bulan tanpa trofi, tiada tahun tanpa pesta di pusat kota. Setelah selanjutnya memutuskan untuk mengabdi di klub Bavaria, Pep juga melakukan tugasnya dengan cukup baik. Dia melengkapi kesuksesan klub dengan raihan trofi Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub, serta menggondol semua piala yang tersedia di kompetisi Jerman. Maka dari itu, harapan yang muncul di benak para penggemar dan seluruh elemen yang berada di klub khususnya terasa sangat wajar. Persiapan di awal musim pertamanya. Dipercaya klub yang tengah membangun dinasti di kompetisi Inggris dan juga Eropa, Pep tentu datang dengan persiapan matang. Dia tak mau tugasnya di negeri Ratu Elizabeth berakhir sia-sia.
Maka tepat setelah penunjukannya, banyak sekali hal yang dipersiapkan, termasuk memilih staf kepelatihan dan merenovasi skuad dengan biaya yang besar. Muncul sebagai pria utama di pinggir lapangan, Pep ditemani oleh banyak teman. Pertama, dia punya Carles Blanchard yang bertugas sebagai pemandu bakat, pengintai dan analis video yang telah bekerja sama dengannya semenjak di Barcelona. Berikutnya ada Xabi Mancisidor, pelatih kiper yang dipertahankan setelah sebelumnya sudah bertugas dengan Manuel Pellegrini. Ada juga Rodolfo Borrell sebagai pelatih tim akademi, dan Mikel Arteta yang memiliki tugas sebagai asisten Pep Guardiola. Nama Domènec Torrent yang juga bekerja sama dengan Pep sejak di Barcelona B juga ikut dibawa. Yang tak kalah penting adalah nama Brian Kidd yang pernah jadi asisten pelatih Sir Alex Ferguson, Manuel Estiarte yang memberi pandangan terhadap cabang olahraga lain, serta Lorenzo Buenaventura yang merupakan pelatih spesialis kebugaran. Kemudian dari segi pemain yang dipertahankan, dibuang, dan direkrut sebagai bintang, Pep Guardiola telah diberi dana sebesar 215 juta euro atau setara lebih dari 3 triliun rupiah sebagai bekal. Dalam daftar pemain yang dipertahankan, Pep masih mempercayai nama William Caballero, Kolarov, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Sergio Aguero, dan tentunya David Silva. Untuk pemain yang dibuang, yang tentunya dianggap tidak masuk ke dalam rencananya, Pep mencoret nama Martin Demichelis, Edin Dzeko, dan Stefan Jovetic. Selain itu ada Joe Hart, Samir Nasri, hingga Mangala yang dilepas dengan status pinjaman. Ketika semua pemain yang sebelumnya ada telah dirombak, Pep mendatangkan pemain yang menurutnya bakal cocok dengan skemanya. Siapa saja? Adalah Ilkay Gundogan, 20 juta pounds, Nolito 13 juta pounds, Leroy Sané 37 juta pounds, John Stones 47 juta pounds, Claudio Bravo 15 juta pounds, dan Gabriel Jesus 27 juta pounds. Menariknya, ketika ajang pertempuran dimulai, Pep seperti menjadikan musim pertamanya di City sebagai ajang uji coba. Sebab dia disebut telah menggunakan sebanyak 38 formasi berbeda dalam 38 pertandingan hanya untuk menemukan 11 pertama yang pas. Barangkali hal itu menjadi salah satu alasan mengapa pada akhirnya Pep melabeli musim pertamanya di City sebagai sebuah kegagalan. Ya, seorang Pep Guardiola menganggap bila Manchester City yang ditanganinya pada musim 2016-2017 adalah sebuah bencana besar. Memulai musim pertama dengan tanpa trofi. Pep Guardiola mengawali 10 pertandingan pertamanya di lintas ajang tanpa kekalahan. Dia pertama kali meraih kemenangan melawan Sunderland di kompetisi Liga Primer Inggris dan menumbangkan Steaua Bukares dengan skor telak 5-0 di babak play-off Liga Champions Eropa. Manchester City asuhan Pep Guardiola baru bisa tumbang di laga melawan Tottenham Hotspur di kompetisi EPL. Sebagai informasi, Spurs ketika itu memang tengah memberi persaingan ketat. Di akhir gelaran, mereka menduduki peringkat kedua liga. Dari kekalahan itu muncul kekalahan baru di 2 kompetisi berbeda. Pertama ketika melawan FC Barcelona di UCL dan takluk atas Manchester United di Piala Liga. Padahal di game week keempat EPL, Pep sempat menghajar MU dengan skor 2-1. Pasca kekalahan melawan Tottenham Hotspur, Pep kemudian mengoleksi 2 kekalahan beruntun di Liga, yaitu ketika melawan Chelsea dan Leicester City. Itu jelas bukan laga yang kami inginkan. Leicester sangat baik saat serangan balik dan bola kedua. Komentar Pep usai kalah melawan The Foxes. Kekalahan melawan Leicester City sempat menjadikan Pep terkejut. Meski sang lawan merupakan pemenang pada musim sebelumnya, tahun ketika Pep datang ke Inggris sudah sangat berbeda bagi Leicester.
Mereka gagal tampil konsisten dan tak mampu tunjukkan performa apik. Atas pukulan tersebut, dia mulai menyadari bila statement menjuarai Liga Primer Inggris lebih sulit dari menjuarai Liga Champions Eropa adalah benar. Malang bagi Pep. Ternyata tidak hanya Leicester yang memberi kejutan di kompetisi Liga Primer Inggris. Masih ada Everton yang mampu menjungkir balikan City dengan skor telak 4-0 pada awal Januari 2017. Menelan kekalahan kelima di Liga pada musim tersebut seolah membuat pedal Pep Guardiola goyah. Terlebih, pesaing di jalur juara seperti Spurs dan Chelsea terus melaju kencang. Ketika Chelsea lagi-lagi menumbangkan mereka pada awal April 2017, Pep kian menyadari kalau skuad asuhan Antonio Conte sulit dikejar. Benar saja, tepat pada 13 Mei atau ketika menghadapi West Brom, The Blues memastikan gelar juara mereka di Stadion Hawthorns. Dengan koleksi akhir 93 poin, Chelsea unggul jauh dari Manchester City yang cuma mengoleksi 78 poin. Sementara itu, kabar tentang ambisi Manchester City untuk memenangkan gelar UCL dengan Pep Guardiola sudah terlebih dulu pupus. Sang pelatih punya catatan lebih buruk dari Manuel Pellegrini yang sukses mencapai babak semifinal pada musim sebelumnya. Cuma menempati posisi runner-up grup, City harus melayani perlawanan AS Monaco yang sukses menyingkirkan Spurs di fase grup. Hasilnya, baru bernapas di babak 16 besar. City kalah agresivitas gol dengan klub yang tampil di kompetisi Prancis tersebut. Meski di pertemuan pertama, mereka sukses menang dengan skor 5-3, di laga kedua yang digelar di Stadion Louis, mereka tumbang dengan skor 1-3. Lalu ketika Piala Liga menempatkan nama Manchester United sebagai pemutus laju mereka, rival dari London yang bernama Arsenal mampu menebas ambisi Guardiola untuk meraih trofi di gelaran Piala FA. Di babak semifinal, City tumbang dengan skor 1-2. Alasan dibalik kegagalan Pep Guardiola. Performa Manchester City di musim pertama Pep Guardiola memang terbilang melempem. Untuk tim yang memiliki banyak sekali bintang, Pep memang pantas menjadi sosok yang paling bertanggung jawab. Mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi kegagalan demi kegagalan yang didapat City pada musim 2016-2017, Daily Mail Online sempat membeberkannya. Pertama adalah tidak efektifnya penyelesaian akhir dari para pemainnya. Kekalahan atas Arsenal di kompetisi Piala FA bisa menjadi buktinya. Meski mendominasi jalannya pertandingan dan memiliki banyak peluang mencetak gol, namun hanya 15% tendangan mereka yang mengarah ke gawang. Hal tersebut lantas menjadi alasan mengapa Pep masih membutuhkan pemain lagi, karena seringnya para pemain gagal mencetak gol. Sekaligus menjadi alasan sang pelatih lebih suka mengkritik penyerangnya ketimbang pemain bertahannya setiap kali timnya kebobolan. Faktor berikutnya adalah pembelian di bursa transfer yang tidak efektif. Pembelian dua bintang ternama ketika itu, Gabriel Jesus dan Leroy Sané, disebut gagal memenuhi ekspektasi. Padahal, dua nama muda itu diharapkan mampu memberi perbedaan bagi klub di lini serang The Citizens. Penampilan Sané tidaklah konsisten. Lalu, Gabriel Jesus kerap dilanda cedera. Masalah itu kemudian membuat transfer mereka tidak berjalan baik, yang mengarah pada kesalahan strategi pemilihan pemain, serta ketimpangan kualitas pemain pelapis dengan pemain utama. Yang tak kalah jadi sorotan adalah penampilan Claudio Bravo yang sering kali hilang fokus, hingga membuat lini pertahanan City jadi kurang optimal. Faktor ketiga atau yang terakhir adalah ketergantungan pada David Silva. Manchester City adalah tim yang berbeda tanpa gelandang Spanyol tersebut. Bahkan ketika Silva seharusnya membutuhkan istirahat,
Pep tetap memaksakan keberadaan sang pemain di posisi 11 pertama. Atas apa yang telah terjadi padanya, Pep Guardiola mengakui bila musim pertamanya di Manchester City sangatlah buruk. Dia bahkan tidak menyangka bila posisi 3 jadi raihan terbaik City di akhir gelaran. Sebab di 2 tim sebelumnya, Pep selalu berhasil merebut peringkat pertama. Optimisme yang telah dibangun di awal kedatangan runtuh seketika dengan realita kejamnya persaingan di EPL. Saya tidak percaya dengan transisi. Ketika Anda tidak bisa memenangkan trofi, maka itu sudah menjadi bukti bahwa Anda gagal. Musim ini penuh bencana, tapi saya akan mencobanya lagi, kata Guardiola.